Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, S1 Akuntansi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian dari akuntansi tersebut? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari berbagai sumber. Nah, yang pertama dari menurut APB Statement nomor 4 tahun 1970 yang berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises. Di sini akuntansi adalah sebuah jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, menurut A Statement of Basic Accounting Theory atau disingkat dengan ASOBAT yang diterbitkan oleh American Accounting Association atau disingkat dengan AAA pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengatur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Nah, yang ketiga, menurut American Institute of Certified Public Accountants atau biasa disebut dengan AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Nah, yang selanjutnya mengenai pandangan mengenai akuntansi dari banyak pihak. Nah, yang pertama, akuntansi sebagai suatu ideologi. Akuntansi dianggap sebagai alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Ideologi kapitalis telah menyebarkan paham bahwa yang menjadi penggerak produksi adalah pemilik modal. Nah, akuntansi juga tidak bebas nilai dan sering dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi dan mendukung ideologi kapitalis atau penguasa organisasi. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis yang fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau biasa disebut dengan stakeholders. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukannya dengan lingkungannya pada masa yang telah lewat. Nah, catatan ini akan menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realita ekonomi perusahaan pada saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa aktiva dan kewajiban perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan nilai pasar wajar saat ini, bukan biaya historis. Yang kelima, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data, keuangan dengan para penerima, informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan siklus akuntansi. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Komoditas adalah barang yang dibutuhkan konsumen karena daya gunanya. Output akuntansi yang berupa laporan keuangan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan adalah merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi. Yang ketujuh, akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Laporan keuangan sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak prinsipal atau investor atau pemilik dana untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode. Yang kedelapan, akuntansi sebagai teknologi. Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik
Agar teori akuntansi bisa dipakai dalam praktek, maka diperlukan sebuah teknologi untuk menjembatani atau teori tersebut dengan praktik. Nah, di sini ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu ada 5. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang terakhir, kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Di sini ada pengguna informasi akuntansi. Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholders terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, pemakai internal atau biasa disebut dengan internal users, dan pemakai eksternal atau biasa disebut external user. Di sini ada kategori pengguna informasi akuntansi. Nah, yang pertama dari internal user. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama direktur dan manajer keuangan. Direktur dan manajer keuangan untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditor atau banking atau supplier, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jauh temponya pinjaman atau utang. Yang kedua itu direktur operasional dan manajer pemasaran. Di sini untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan atau tren penjualan. Nah, yang ketiga, manajer dan supervisor produksi. Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Nah, selanjutnya ada external user. Yang pertama itu ada investor atau penanam modal. Investor menggunakan informasi akuntansi atau investi penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Yang kedua itu kreditor atau supplier dan banker. Mereka menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Yang keempat itu badan pengawas pasar modal. Mewajibkan public corporation atau emiten untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Bapepam. Dalam hal ini, pihak Bapepam sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan emiten dengan tujuan untuk melindungi para investor. Nah, yang terakhir, ekonomi, praktik, dan analis. Mereka menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan, pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan standar akuntansi keuangan di Amerika, yaitu yang pertama Securities and Exchange Commission atau disingkat dengan SEC. SEC dibentuk bukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya spekulasi transaksi perdagangan sekuritas, akan tetapi untuk membantu bahwa investor memiliki informasi yang memadai mengenai perusahaan investi. SEC sangat fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan
publik dan pengembangan standar akuntansi. SEC juga secara seksama memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. Nah, yang kedua itu ada American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy atau AICPA. AICPA memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan penyelenggaraan ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Nah, yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Dan yang terakhir ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB. Di sini ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Profesi akuntansi telah menggambarkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal di Amerika. Ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principles. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika seperti FASB, AITF, AICPA, dan SEC. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan atau otoritas yang berbeda, mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas yang terendah. Selanjutnya ada standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional. Nah, yang pertama itu GAAP, Amerika dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. Perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham negara lain masih diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Nah, FASB dan IASB bekerjasama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan secara bersama-sama tanpa mengalami banyak kesulitan. Sejalan dengan era globalisasi dan perkembangan dunia usaha serta semakin terintegrasinya pergerakan dan pasar keuangan dunia, maka dirasakan sangat perlu adanya suatu standar global. Nah, standar tersebut memperoleh bentuknya setelah adanya dukungan dari IASB, International Accounting Standard Board, terhadap standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional. Nah, yang pertama yaitu GAAP Amerika dan standar pelaporan keuangan internasional, International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas, mohon maafkan. Terima kasih atas sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.